Shalom, selamat sore. Buat teman-teman pemuda yang saat ini menyaksikan tayangan ini, saya ajak, ayo kita sama-sama bersekutu di dalam hadirat Tuhan untuk merenungkan setiap kebaikan Tuhan yang telah berkorban bagi kita di kayu salib. Tuhan, betapa kami mencintai Engkau. Kami berterima kasih atas pengorbanan-Mu. Tak pernah sedikit pun Engkau menolak salib yang menantimu. Tak pernah sedikit pun juga Engkau menolak paku yang menusukmu. Kau telah merelakan darah-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Kasih-Mu termegah. Dengan lutut bertelut, Kau berkata pada bukan kehendakku, namun kehendak-Mu jadilah. Tak pernah terlintas untuk Kau tolak salib yang menantimu. Kau telah relakan darah-Mu untuk menebus dosaku. Betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh terbesar, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah untukku. Dengan tubuh yang hancur, Kau berseru pada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu yang mereka lakukan. Tak pernah terlintas untuk Kau tolak paku yang menusukmu. Kau sungguh relakan darah-Mu untuk menebus hidupku. Betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh terbesar, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah, betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu.
Kasih-Mu sungguh terbesar, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah untukku. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Perkenankan kami, sucikan kami Tuhan. Terima kasih atas karya terbesar salib-Mu. Kau telah rela menebus kami, umat-Mu yang berdosa ini. Saat ini kami mengucap syukur Tuhan masih beri kami kesempatan untuk bersama-sama bersekutu untuk merenungkan karya terbesar-Mu. Kiranya Tuhan beri penyertaan persekutuan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kadang kita merasa hidup kita tidak berguna. Hidup kita tidak bermanfaat. Terkadang kita merasa hidup kita begitu hancur. Tetapi Tuhan memulihkan kita. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang sudah pudar tidak akan dipadamkannya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan memulihkan kehidupan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Kasih-Nya bagi kita, Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Dipatahkannya, Dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkan. Dia akan jadikan untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga. Yang tak berkenan di hadapan-Nya, terciptakan Kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah Kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya.
salibmu tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, takkan jadi indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang telah kudapat takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang telah kudapat takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Halo rekan-rekan kaum muda, terima kasih kesempatannya. Untuk kesempatan kali ini, tema yang diberikan tentang What Happens. Sebuah tema yang menarik, saya berharap bahwa apa yang kita akan pelajari bersama menolong Anda untuk Anda semakin memahami apa yang menjadi bagian dari karya Allah untuk kita semakin bertumbuh dalam iman kita, dalam percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bertanya tentang apa yang terjadi di antara kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang paling mendasar yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Dua hal yang paling mendasar adalah tentang keterbatasan manusia dalam memahami Allah. Kemudian yang kedua tentang Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Apa maksudnya? Kita harus menyadari betul bahwa manusia yang berdosa sangatlah terbatas untuk dia bisa memahami, untuk dia bisa mengenali Allah yang kudus. Manusia sangat terbatas. Oleh karena dosanya, manusia sangat terbatas untuk manusia bisa mengenali Allah yang kudus. Oleh karena itu, maka Allah yang merendahkan dirinya kepada manusia supaya manusia dapat mengenali Allah. Dalam bagian firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyalami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Dalam bagian firman Tuhan ini jelas yang pertama, keterbatasan manusia untuk manusia bisa menyelami Allah. Kemampuan manusia, pikiran manusia, apa yang dikerjakan oleh manusia melalui kemampuannya dalam dia berpikir, dalam dia mencari tahu, semua pasti akan sangat terbatas. Pengkhotbah 8 ayat 17 memberitahukan bahwa manusia tidak akan dapat menyelami Allah sepenuhnya. Yang pertama yang harus kita pahami ada keterbatasan dari kita. Setinggi apapun pendidikan kita,
kita, setinggi apapun kemampuan berpikir kita, pasti akan ada batasnya di mana kita tidak akan bisa sepenuhnya memahami Allah, menyelami Allah. Oleh karena itu yang kedua, bagaimana Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Oleh karena itu kita juga harus memahami dan kita juga harus melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-25, Yohanes menuliskan masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Kalaupun Allah telah menyatakan dirinya kepada umat manusia, dalam perjanjian lama Allah bisa langsung hadir secara langsung untuk menunjukkan kehadirannya kepada umat manusia. Dalam perjanjian baru, bagaimana di dalam Tuhan Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya, dalam kehidupan kita masa sekarang ini, bagaimana Alkitab, firman Allah yang memberitahukan kepada kita tentang Allah dalam segalanya, dalam karyanya, dalam maksudnya, dalam tujuannya. Tetapi Yohanes menuliskan masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ada sebuah keterbatasan juga. Yohanes menuliskan jikalau seluruh kehidupan Yesus dituliskan dari A sampai Z, seluruh kehidupan Yesus, Yohanes menuliskan, maka dunia ini tidak akan cukup untuk menuliskan semua kitab itu. Dari sini kita harus menyadari ada sebuah keterbatasan dari diri kita. Kemudian ketika Yohanes menuliskan, pengilhaman Allah melalui para rasul, pengilhaman Allah melalui para penulis kitab, bahwa Allah ingin menunjukkan tentang kehadirannya. Sekalipun memang tidak semuanya 100% dituliskan. Oleh karena itu Yohanes menuliskan hal ini. Nah, ini yang harus kita pahami dulu dalam kehidupan kita sebelum kita masuk tentang apa yang terjadi antara kematian Tuhan Yesus Kristus sampai kepada kebangkitannya. Mungkin orang bertanya, kalau Yesus mati, kemudian Allahnya siapa? Apakah kemudian ketika Yesus mati ada kekosongan Allah? Tidak. Kita harus melihat secara jelas dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus mendasarkan kepada kesadaran kita bahwa akali kita, kemampuan berpikir kita, kemampuan kita untuk kita mengenali Allah yang kudus sangatlah terbatas. Namun demikian Allah melalui firman-Nya yang dituliskan di dalam kebenaran firman-Nya melalui Alkitab ini memberitahukan kepada kita. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-7, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di dalam bahasa Alkitab tentang mengosongkan diri di sini diambil dari kata kenosis, yang dalam bahasa Yunani berarti pengosongan diri, yang digunakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-7 mengacu kepada penolakan Yesus untuk tinggal dalam keadaan kemuliaan bersama Sang Bapa, atau pembatasan keilahiannya dan memilih hidup dan mati sebagai manusia
supaya manusia yang berdosa dapat mengalami perjumpaan dengannya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ketika dia lahir ke dunia ini, bagaimana dia mengambil rupa seorang hamba, dia menjadi sama dengan manusia, dia mengosongkan dirinya. Istilah kenosis ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa Yesus adalah benar-benar menjadi manusia yang sejati. Dalam hal ini Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa dalam pengosongan diri ini menunjukkan bahwa Yesus menjadi manusia sejati, sehingga ketika ia mati sebagai manusia. Kita harus melihat hal ini dengan jelas dalam kehidupan kita. Bahwa dalam kenosis ini, artinya bahwa ketika Yesus telah mengosongkan dirinya, dia menjadi manusia sejati. Dia merasakan hal yang sama dengan ketika dia dicambuk, bahkan ketika dia dipaku, dia merasakan sakit sama seperti ketika saudara dan saya mengalami hal yang demikian. Kemudian kita juga bisa melihat di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-40. Matius 12 ayat yang ke-40 dikatakan, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Alkitab tidak menuliskan secara rinci dan detail tentang peristiwa yang terjadi antara kematian sampai kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi dari Matius 12 ayat yang ke-40 memberitahukan kepada kita sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, ini kemudian yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, dan ini yang seringkali juga muncul menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi banyak orang. Orang sering mengatakan kalau Yesus itu adalah Allah, bagaimana ketika Allah kemudian mati, maka akan ada kekosongan Allah? Tidak. Bahwa Yesus dalam kematiannya, seperti yang kita lihat dalam Filipi 2 ayat 7, dalam kenosis ini, pengosongan dirinya, bagaimana dia menjadi manusia yang sejati. Bahwa ketika dia mati di kayu salib, dia mati sebagai manusia sejati. Kemudian yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, yang seringkali kita tanyakan, kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia mati di kayu salib, kemudian selama 3 hari 3 malam sampai kepada kemudian kebangkitannya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah,
ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Kemudian di dalam ayat yang ke-19 di sini seringkali menjadi sebuah pertanyaan. Mengapa kemudian Yesus turun di dalam kehidupan orang-orang mati? Di sini dikatakan roh-roh yang terpenjara memberitakan Injil. Di dalam Alkitab terjemahan New American Standard, di sini tidak dituliskan tentang memberitakan Injil, tetapi proclaim atau memproklamasikan. Sehingga di sini kita juga harus melihat bahwa ada sebuah penekanan-penekanan yang ingin Alkitab beritahukan kepada kehidupan saudara dan saya. Selama 3 hari 3 malam kemanakah Yesus? Sama ketika kejadian memberitahukan kepada kita bahwa ketika orang mati maka jasadnya kembali kepada debu tanah, rohnya kembali kepada Dia yang memberikan roh itu. Nah, Yesus ketika Dia mati di kayu salib kemudian dikuburkan, dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20 kita bisa melihat di sini ada sebuah penekanan kepada kita sekalian. Yang pertama, bahwa Yesus benar-benar mati sebagai manusia. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 jelas memberitahukan kepada kita, sekalian dikatakan bahwa Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 menjelaskan bahwa Yesus mati dalam keadaan sebagai manusia sejati. Dalam Filipi tadi disebutkan kenosis, pengosongan dirinya. Kemudian yang kedua, bahwa semua orang mati yang percaya kepada Allah, maka dia akan bersama-sama dengan Dia di Firdaus. Oleh karena itu dalam ayat yang ke-19, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan memberitakan Injil, sesungguhnya di dalam terjemahan Alkitab New American Standard dikatakan proclaim, memproklamirkan bahwa Yesus menang atas kematian. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian bahwa ketika Dia bangkit dari antara orang mati, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus telah menang dari kematian. Bahwa ketika Dia bangkit dan naik ke surga sebagai yang sulung, dan kita juga akan bersama-sama dengan Dia di surga. Nah, di sini kita diberitahukan dalam bagian kebenaran firman Tuhan. Kalau kita bertanya, dalam 3 hari di antara kematian Tuhan Yesus sampai kepada kebangkitannya, apakah ada kekosongan Allah? Tidak. Di awal saya sudah menyampaikan bahwa manusia sangat terbatas untuk manusia dapat menyelami Allah. Tetapi Allah yang memperkenalkan dirinya, Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia, termasuk bagaimana ketika Allah menjelma menjadikan dirinya sama dengan manusia, dan Yesus mati sebagai manusia sejati. Apa yang dikerjakan oleh Yesus? Kalau kita melihat dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20 secara khusus, bahwa Yesus turun ke dunia orang mati untuk Yesus menunjukkan bahwa Dia pun mengalami kematian sebagai manusia. Kemudian Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada roh-roh orang mati dalam hal ini
dalam begitu banyak penafsiran merujuk kepada malaikat-malaikat yang jatuh tentang kemenangan Tuhan Yesus dari kematian. Sehingga hal ini saya rindu untuk kita bisa memahami bahwa ketika Tuhan Yesus mati sampai kepada kebangkitan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus kalau kita melihat dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, Rasul Petrus menuliskan bahwa Yesus dia mengalami kematian sebagai manusia dan dia memproklamirkan tentang kemenangannya atas maut ketika kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Kemudian ketika orang bertanya, apakah ketika Yesus mati maka Allah tidak ada selama 3 hari? Tidak. Allah adalah kekal dari dulu, sekarang sampai selamanya. Dalam konteks kematian Tuhan Yesus, bahwa Yesus mati sebagai manusia. Apakah kemudian ini masuk dalam logika kita? Saya percaya bahwa ini menjadi sesuatu yang sulit untuk bisa kita pahami. Tetapi di awal firman Tuhan memberitahukan bagaimana pengkhotbah menunjukkan kepada kita, memberitahukan kepada kita, manusia tidak akan dapat menyalami Allah dengan sepenuhnya. Memerlukan iman dalam kehidupan kita, percaya dalam kehidupan kita. Kalau kita mencoba memahami Allah dengan logika kita, maka kita akan cenderung untuk menolak Allah dalam kehidupan kita. Kalau saudara mencoba untuk memahami Allah sesuai dengan kemampuan berpikir Anda, ketika Anda mencoba memahami Allah, menyelami Allah dengan kemampuan pendidikan Anda, maka akan sangat mungkin Anda menjadi ragu. Oleh karena itu di awal saya menyampaikan pentingnya untuk kita memahami bahwa manusia sangatlah terbatas untuk memahami Allah. Yohanes menuliskan, maka dibutuhkan begitu banyak hal untuk menuliskan, bahkan dunia ini tidak cukup untuk menuliskan semuanya. Tetapi firman Tuhan, Alkitab ini sudah sangat cukup untuk memberitahukan kepada kehidupan saudara dan saya. Kematian Tuhan Yesus Kristus, antara kematian sampai kepada kebangkitan, bahwa kita sedang ditunjukkan dengan lebih detail, dengan lebih kuat bahwa Yesus menjadi manusia yang sejati. Bahwa Yesus mati sebagai manusia, Yesus bangkit dari antara orang mati, menunjukkan bahwa Yesus menang atas maut. Ketika kemudian muncul pertanyaan, apakah ketika Yesus mati sampai kebangkitannya ada kekosongan Allah? Tidak. Tidak pernah ada kekosongan Allah, karena Allah adalah kekal. Sekali lagi, ketika kita mencoba untuk memahami Allah dengan alur pikiran kita, memahami Allah dengan kemampuan berpikir kita, maka kita akan cenderung untuk menjadi ragu kepada Allah. Sehingga iman kita inilah yang harus menuntun kita. Terang firman Allah yang harus menuntun kehidupan saudara dan saya, bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus menunjukkan Dia sebagai manusia sejati, bahwa Yesus dibangkitkan menunjukkan kemenangannya atas maut, termasuk orang-orang percaya. Saudara dan saya percaya kepada Yesus, maka saudara dan saya akan mengalami kehidupan yang baru di dalam kehidupan saudara dan saya. Hal ini terlalu pendek untuk kita belajar
Dibutuhkan waktu yang lebih panjang, tapi saya berharap waktu yang singkat ini boleh membukakan pengertian kita, pemahaman kita, bahwa tidak pernah ada kekosongan Allah dalam kematian Tuhan Yesus sampai kebangkitan Tuhan Yesus. Karena Allah itu kekal, kematian Tuhan Yesus Kristus, kematian sebagai manusia sejati. Saya rindu untuk Anda semakin bertumbuh dalam iman, dalam percaya Anda kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sedikit dari apa yang kita pelajari boleh menolong Anda untuk Anda semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus melalui iman dan percaya kehidupan Anda sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan yang kita lakukan, tetapi karena kasih Tuhan, karena cinta Tuhan kepada kita. Dia telah mati untuk kita. Coba kita renungkan, bagaimana kita bisa bertumbuh sampai saat ini. Bagaimana kita diberi kesembuhan dari segala sakit penyakit kita. Bagaimana kita dijauhkan dari segala sesuatu yang jahat. Bagaimana kita bisa menghadapi setiap cobaan di dalam kehidupan kita. Semua karena kasih Tuhan yang terlalu besar untuk kita. Karena salib Kristus.
sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu Tuhan, kami menang. Karena salib-Mu kami diselamatkan. Kami mau melakukan segala yang Engkau perintahkan Tuhan. Segala yang Engkau inginkan di dalam kami Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami manusia yang berdosa. Kami sering sekali melakukan kesalahan Tuhan. Sering sekali kami sengaja untuk menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang tiada hentinya untuk kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, cinta kasih-Mu yang begitu besar untuk kami Tuhan. Darah-Mu telah menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami merenungkan apa yang sudah Engkau lakukan kepada kami ya Tuhan. Biarlah kami merenungkan segala kebaikan. Terima kasih Tuhan atas ibadah yang sudah kami lakukan pada saat ini ya Bapak. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Kami tidak mampu menghadapi keadaan ini sendirian ya Tuhan. Kami tidak mampu melakukan ini sendiri ya Bapa. Engkau berada di dalam kehidupan kami. Engkau berada di dalam setiap hal yang kami lakukan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Engkau menuntun kami, Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segala doa, kami serahkan segala pujian, kami serahkan ibadah ini, semua hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kasih
pengumuman untuk teman-teman pemuda. Jangan lupa untuk minggu depan kita masih ada live streaming PKMB di Facebook Gereja Baptis Indonesia Waru pukul 6 sore. Jangan lupa nonton ya. Oke, selamat Paskah Tuhan Yesus. Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup